singkat ceritanya perjalanan ini selalu diganggu karena kemudian Gus Dur dianggap sebagai momok inilah diupayakan untuk dijatuhkan ya, sampai akhirnya 2001 saat itu kalau kita sebut itu sebenarnya kan persekongkolan yang menggunakan topeng demokrasi bahkan mengangkangi konstitusi demi untuk menurunkan seorang yang dianggap momok bagi mereka. Belum ada di Indonesia yang bisa menerjemahkan pemikiran Gus Dur. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Muhtarom, kalau Gus Dur bersikap bertindak itu mesti mencari pembenaran, karena memang belum tahu kebenaran seperti apa. Bukan berarti Gus Dur harus dibenarkan, bukan. Kitanya ya saja yang nggak tahu ini apa. Sebelumnya sudah diserukan bahwa Gus Dur sendiri turun ke pendemo mengatakan bahwa tidak ada jabatan yang patut dipertahankan dengan pertumpahan darah, apalagi sesama bangsa Indonesia. Intinya di dalam Orde Baru itu menginginkan NU itu jangan ada. Ada orangnya saja, nggak usah ada gerakan, apalagi sampai gerakan-gerakan dalam politik pemerintahan. Nah itu dibaca oleh Gus Dur, itu dibaca. Buktinya apa? Buktinya ketika muktamar di situ Bondo kalau nggak salah Pak Haji ya, muktamar ke-27 menyatakan bahwa NU keluar dari P3, tidak ikut kemana-mana tapi ada di mana-mana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan tema pembahasan yang sangat kita nantikan, yaitu refleksi 20 tahun lengsernya sang guru bangsa Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, di mana beliau merupakan aset bangsa Indonesia yang menjadi tokoh besar tidak hanya oleh segelintir kelompok tapi oleh seluruhnya. Hari ini tepat 20 tahun Gus Dur dilengserkan atau lengser dari pucuk pimpinan tertinggi di Republik ini tepat 23 Juli pada 20 tahun yang lalu. Oleh karena itu, apa sebenarnya yang ada pada saat itu, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi, bahkan faktor-faktor apa yang melatar belakanginya, malam hari ini akan kita kupas tuntas bersama dua narasumber kita yang telah hadir, yaitu yang pertama Bapak Kiai Haji Muhtarom selaku Ketua PCNU, kemudian ada Bapak Nusron SAG yang merupakan Ketua DPC PKB Kota Pekalongan. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Pak Haji Muhtarom, apa kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat Haji ya. Di tengah pandemi ini tidak batuk kan Pak Haji kita kan? Enggak, pilek juga enggak. Karena di situasi pandemi pilek dan batuk itu biasanya menjadi persoalan yang meruncing ya. Bahkan orang enggak mau berbicara dekat-dekat itu karena rawan katanya begitu. Narasumber kedua juga kita sapa, beliau Bapak Nusron selaku Ketua DPC PKB Kota Pekalongan. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat juga Pak ya? Sehat. Aman Pak ya? Aman, terkendali. Aman terkendali ya. Beliau ini dua tokoh yang ada di hadapan kita pemirsa, bahwa beliau akan menjelaskan bahwa bagaimana peristiwa saat itu ya, yang sangat mengharukan ya, bahkan sangat bersejarah bagi warga Nahdliyin tentunya secara gamblang.
Pertama kita persilahkan pada Pak Haji Muhtarom selaku Ketua PCNU untuk dapat menceritakan secara singkat sebenarnya apa sih Pak Haji yang terjadi pada saat itu, proses naiknya Gus Dur menjadi presiden yang sangat melelahkan tapi berakhir dengan sangat tragis lah seperti itu. Sebenarnya apa Pak Haji yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menceritakan sesuai yang saya rekam ketika itu ya. Yang pertama peristiwa reformasi tahun 98. Peristiwa reformasi 98 ini sebenarnya sudah melalui beberapa fase-fase hingga kemudian pada puncaknya adalah turunnya Presiden Soeharto ketika itu. Maka kemudian di saat situasi yang sangat krodit saat itu, para tokoh-tokoh bangsa kemudian segera mempersiapkan untuk suksesi atau pergantian kepemimpinan. Nah, proses itu ternyata juga tidak semudah yang dibayangkan ya. Melewati beberapa proses karena memang karena sudah terlalu lama negeri ini dikendalikan oleh rezim atau penguasa yang memang semuanya serba dikontrol atau dalam hal ini melalui remote ya. Kemudian ketika reformasi terjadi, euforianya sedemikian besar, ekspektasi dari masyarakat pun juga sedemikian besar. Maka kemudian saat itu kita singkat saja, Nahdlatul Ulama dalam hal ini warga NU itu mendesak kepada PBNU. Ada beberapa usulan saat itu, di mana ada yang mengusulkan NU kembali menjadi partai, ada yang mengusulkan NU bikin partai, ada juga yang mengusulkan membesarkan yang sudah ada. Dalam hal ini dulu kan ada 3 partai ya. Nah, maka kemudian PBNU saat itu menyikapinya dengan arif karena memang NU itu ada rambu-rambunya ya, ada rambu-rambu bagaimana proses demokrasi tetap berjalan di Nahdlatul Ulama, kemudian aspirasi-aspirasi dari warga, dari tokoh-tokoh seluruh Indonesia saat itu juga bisa tertampung. Kemudian dibentuklah tim-tim saat itu, nanti mungkin Pak Nusron bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya hanya bagian pokok-pokoknya saja. Kemudian PBNU menginisiasi saat itu dengan memfasilitasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Karena kalau NU saat itu secara resmi mendirikan ya secara kelembagaan itu akan tabrakan dengan piagam atau kesepakatan atau keputusan hukum yang sudah dibikin oleh NU sendiri tahun 83-84 itu, yaitu Hitoh Nahdliyah itu. Maka kemudian beberapa inisiator yang kemudian menjadi deklarator juga orang-orang PBNU, dan difasilitasi di PBNU berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa. Ekspektasinya luar biasa ya. Kemudian dari kelompok-kelompok lain juga membuat partai-partai baru yang sebenarnya ini mengulang kembali atau ada muncul baru dari partai-partai lama yang dengan bungkus baru. Kemudian
karena apa namanya saat itu terjadi poros-poros ya, terjadi keinginan-keinginan dari beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok ini ingin pemimpinnya jadi pemimpin negeri ini, kemudian Gus Dur menjadi alternatif karena dulu ada poros tengah itu ya, di antara dua kutub, yaitu yang satu disebut sebagai kutub nasionalis ya, yang satunya yang disebut sebagai kutub religius ada sampai akhirnya yang tadinya tidak diperkirakan banyak orang akhirnya Gus Dur muncul menjadi alternatif dan jadi presiden. Nah, ekspektasi dari masyarakat luar biasa, apalagi di internal Nahdlatul Ulama ya. Namun di sisi yang lain adalah kelompok-kelompok lama ya, kelompok-kelompok lama yang sudah menikmati kekuasaan, juga menikmati sumber daya alam di Indonesia ini. Munculnya Gus Dur ini adalah sebagai momok ya, sebagai momok. Nah, beliau dengan latar belakang santri, latar belakang budayawan, latar belakang intelektual dan lain sebagainya komplit. Walaupun secara fisik beliau itu memiliki kekurangan, tetapi dari sisi pemikirannya, kemudian ide-idenya, bahkan kebijakannya itu sangat ditakuti oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya menikmati kue kekuasaan itu ya. Oke, saya nanti sampai ke ini. Singkat ceritanya, perjalanan ini selalu diganggu ya. Saya ingat betul ketika itu politisi-politisi itu ngomong apa, bahkan saat itu menurut logika kita sebagai orang NU itu nggak masuk. Ini kok dibikin-bikin banget sih. Tapi lagi-lagi, nah ini kelemahannya kader NU ini. Ketika Gus Dur naik menjadi presiden untuk mencari orang-orang yang dipercaya dari NU, angel. Sebabnya apa? Rata-rata ya NU itu sarjananya sarjana tarbiyah, sarjana usuluddin, sarjana syariah. Ya, untuk mencari misalkan sarjana-sarjana teknologi pertanian, sarjana ekonomi yang handal itu masih susah. Nah, karena kemudian Gus Dur dianggap sebagai momok inilah diupayakan untuk dijatuhkan ya, sampai akhirnya 2001 saat itu dengan segala upaya yang dilakukan oleh mereka, walaupun sebenarnya itu juga tidak konstitusional, tetapi karena wong keh ya, karena kalau kita sebut itu sebenarnya kan persekongkolan yang menggunakan topeng demokrasi, bahkan saat itu mengangkangi konstitusi ya, demi untuk menurunkan seorang yang dianggap momok bagi mereka, yang secara fisik beliau punya kekurangan ya, tapi sangat ditakuti. Maka ada Bulog Gate, Bruno Gate yang sebenarnya itu rekayasa ya dicari-cari saja. Sampai di sini dulu lah ya. Yang menarik bahwa NU ini kan sebagai komoditi kelompok besar, bahwa mengikuti pertarungan politik itu kan tidak baru. Dulu ketika sebelum lahirnya PKB, NU sendiri terlibat tidak pernah menang. Lah ini bahwa ketika NU sudah membentuk sebuah partai politik, kemudian mampu mengantarkan Gus Dur menjadi presiden, ini kan ada hal yang menarik. Mengapa begitu masyarakat atau warga NU sangat
mengandrungi Gus Dur itu karena faktor apa menurut Mas? Faktornya banyak ya. Kenapa? Orang dulu itu kan tahu ya, Gus Dur itu secara pemikiran banyak kontroversial. Tapi kok isih dipercayai bahkan dieluk-elukan. Karena satu, kultur di NU ya, kultur di NU ini paternalistik ya. Kemudian budaya penghormatan kepada darah biru di NU, apalagi Gus Dur sebagai cucunya Mbah Hasyim. Ditambah Gus Dur memang memiliki latar belakang santri tulen, ya, santri tulen dan santri cerdas yang langka. Maksudnya langka itu orang yang memiliki kapasitas, kemampuan menguasai kitab pesantrennya luar biasa, tetapi dia punya pergaulan yang luas, budayawan, bahkan sosok yang saat itu dikenal di berbagai bidang ya, dari tingkat lokal, nasional sampai dunia. Sehingga ada semacam satu guyonan dulu itu. Jadi ketika Gus Dur bicara apa atau ngendiko apa seperti itu kok salah, maka harus dicari supaya ada kaul yang bisa membenarkan apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Pinter cari dalil. Bukan begitu. Gus Dur bicara apa, ngendiko apa, atau bertindak apa, tetapi dari sisi sudut pandang umum ini sesuatu yang nyeleneh atau salah, maka para pendukungnya ya dari kalangan kita, dari NU, itu berupaya mencari alasan atau dalil, referensi untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu. Contohnya mungkin Pak Haji yang familiar, bisa dikasih contoh? Ya banyak ya. Contoh misalkan saat itu kan yang paling kontroversial itu ketika Gus Dur gandeng siapa dulu? Mbak Tutut pesantren ya, kemudian Gus Dur Assalamualaikum, kemudian itu sama dengan selamat pagi. Kemudian bergaul, bahkan sering ceramah juga saat itu di gereja ya. Banyak contoh-contohnya. Dan sekarang bahkan menjadi sebuah kajian ilmiah tersendiri ya, menjadi madhab Gus Dur seperti itu ya Pak Haji. Ya, cuman sekarang ada banyak juga yang kemudian Gus Dur tapi nggak ngerti jelundrungnya. Tapi yang menarik begini Pak Haji, bahwa kontroversial Gus Dur ini begitu sangat mengemuka. Bahkan di kalangan NU itu kan sempat ada kiai-kiai yang mufarokoh lah istilahnya begitu. Tapi di sisi lain justru di akar rumput tidak begitu menjadi persoalan. Nah ini mungkin sisi uniknya Gus Dur saat itu kan begitu. Kalau kita lihat sekarang orang sudah kontroversi itu kan akan menjadi pecah. Nah ini Gus Dur ini punya aji-aji apa kira-kira Pak Haji? Jadi kuatnya silaturahminya Gus Dur ya. Itu salah satu menjadi kuncinya. Kalau Gus Dur itu kan kalau silaturahim itu kan tidak kenal waktu, tidak kenal ke siapa ya, status sosial dan lain sebagainya. Saya ketika di Jogja itu menangi beberapa kali ya, walaupun saya tidak secara langsung dekat dengan beliau, tapi ketika beliau ke Jogja ada senior-senior yang ngasih kabar gitu, kita ngoyak ini gitu. Dan biasanya kan yang kuburan, yang makom. Jadi
cerita dari mulut ke mulut dari orang-orang atau santri-santri atau kader-kadernya Gus Dur kemudian kepada masyarakat, bahkan kemudian dari mubalek satu ke mubalek yang lain inilah yang justru memperkuat keyakinan bahwa Gus Dur bukanlah orang biasa. Jadi ketika suatu saat ada tokoh atau kiai yang mufarokoh sekalipun, itu dianggap bahwa ini ada yang ekstrim kemudian tetap benar Gus Dur, tapi ada yang kemudian menilai bahwa ini adalah strategi. Jadi mbuh pokoknya Gus Dur gawe apa wae iki kudu ana pembenarnya. Bahkan sampai muncul istilah Gus Dur wali ke-10 gitu ya Mas. Ya, bagi aktivis mahasiswa saat itu tahun 90-an ya kenal betul bagaimana sepak terjang beliau. Ya. Kemudian santri-santri di tahun-tahun itu juga sangat tahu betul bagaimana beliau ketika ngisi pengajian-pengajian sampai di desa-desa ya. Ngerti bagaimana kelebihan-kelebihan dan ketawaduannya Gus Dur yang luar biasa. Disinilah kekuatannya ya. Beliau kesana kemari nggak kenal lelah, itulah membangun jejaring itu yang saat ini langka ya. Sekarang ini langka. Iya. Lalu dalam peristiwa turunnya Gus Dur dari presiden ini kan bukan sesuatu hal yang biasa Pak Nusron ya. Bahkan saat itu saya juga mendengar ada banyak kelompok-kelompok baik dari pendukung maupun dari seberang lah yang akan ada perang, akan ada operasi. Bahkan saya juga masih ingat betul kakak-kakak saya itu mau berangkat ke Jakarta, mau membela Gus Dur. Itu sebenarnya situasi saat itu yang terjadi seperti apa Pak Nusron? Apa sih sebenarnya alasan Gus Dur itu menjadi presiden kok sampai beliau itu malah diturunkan begitu kira-kira itu? Ya, jadi gini, kalau ingin bicara Gus Dur itu sebetulnya harus dari akar. Kalau dari akar maka tidak cukup waktu 1 hari 2 hari. Sangat banyak. Kalau kita hanya mempertanyakan apa sih cita-cita Gus Dur untuk sampai ke presiden, itu cita-cita sungguhan, itu niat sungguhan bagi Gus Dur bahwa Indonesia harus berubah. Indonesia harus berubah karena setelah reformasi itu ternyata para tokoh kan pada bingung, ini negara mau diapain itu. Termasuk ada Pak Amin Rais, Bu Megawati, ada Cak Nun, ada Gus Dur. Ini beliau kan rebukan terus tuh. Ini terus bagaimana itu? Mau dijadikan apa? Mau jadikan apa? Ternyata yang punya pandangan akan gini-gini itu Gus Dur. Makanya walaupun ada kekurangan secara fisik, beliau-beliau yang ada di sana itu gak ada yang menolak ketika Gus Dur yang diajukan menjadi presiden. Dan sebelumnya, sebelum itu juga Gus Dur banyak sowan ke kiai-kiai sepuh mengatakan, kiai doakan saya jadi presiden. Dan itu pun tidak banyak kiai yang mengiyakan itu. Nggak percaya itu, nggak percaya. Nah, ini jadi saya katakan bahwa Gus Dur itu sebetulnya pada waktu itu adalah kiainya kiai se-Indonesia. Kiainya kiai se-Indonesia. Karena bukan tidak ada. Kita belum menemukan sekapasitas intelektual muslim atau kiai atau ulama yang punya ilmu sekomplit Gus Dur, itu belum ada. Jadi Gus Dur itu punya ilmu dunia, punya ilmu akhirat, ilmu gaib pun punya. Iya, Bang, Gus Dur sendiri sering mengendikan kalau punya masalah lebih cenderung tanya kepada beliau yang sudah meninggal. Alasannya apa, Gus? Karena yang sudah meninggal gak mungkin bohong. Kalau saya tanya kepada kiai yang masih hidup, karena risih atau rikuh dengan saya, maka biasanya gak jujur itu. Dan itu diungkap di pengajian juga. Saya masih ingat itu.
Sehingga ketika itu bangsa Indonesia terutama tokoh-tokoh yang pada waktu itu tujuan utama reformasi adalah melengsarkan Pak Harto. Kan cuman itu. Belum menyiapkan pondasi setelah lengser itu mau apa itu. Sehingga setelah lengser masih menempatkan Pak Habibie sebagai presiden. Padahal tidak ada di Indonesia aturan demokrasi atau undang-undangnya mengangkat presiden oleh presiden yang akan mundur, itu enggak ada. Jadi jadinya Habibie menjadi presiden itu tidak sah secara konstitusi. Undang-undangnya enggak bunyi itu, pasalnya enggak ada. Demikian juga pelengseran Gus Dur itu sebetulnya yang melanggar konstitusi. Tapi karena itu zamannya zaman masih goyang-goyang ya, masih semrawut, tidak ada aturan yang bisa menjadi baku. Orang-orang pintar pada bingung ya pada saat itu. Orang-orang pintar pada bingung. Iya, orang-orang pintar pada bingung itu tahun 98 sampai kemudian tahun berikutnya sampai Gus Dur menjadi presiden itu. Jadi cita-cita mulia itu sudah dimulai oleh Gus Dur, sementara yang lain tuh belum tahu Gus Dur mau apa, itu belum tahu. Nah, baru sekarang ini orang-orang sudah pada mengakui bahwa oh ternyata itu tindakan betul, itu tindakan betul. Itu yang punya pemikiran objektif. Tapi terlambat, sudah terlambat. Karena pemahamannya memang seperti itu. Ini saya sampaikan karena saya membaca beberapa tulisannya Kang Sobari. Kang Sobari. Ya, yang dekat dengan Gus Dur itu beliau banyak menulis buku tentang Gus Dur. Kang Sobari juga mengatakan belum ada di Indonesia yang bisa menerjemahkan pemikiran Gus Dur. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Muhtarom, kalau Gus Dur bersikap bertindak itu mesti mencari pembenaran, karena memang belum tahu kebenaran seperti apa. Itu bukan berarti Gus Dur harus dibenarkan, bukan. Kitanya ya saja yang nggak tahu ini apa. Satu contoh ketika Gus Dur menjadi yayasan yang ada di Israel, apa itu kemarin? Simon Peres. Sampai sekarang belum ada yang ngerti tujuannya. Tapi pernah saya membaca buku tulisannya, bukan buku tulisan. Itu sebetulnya adalah alat untuk meredam Israel supaya tidak menyerang Palestina. Mengapa Gus Dur mau? Dan itu bukan kehendak Gus Dur menjadi itu, bukan, tapi permintaan dari Israel. Itu kan kehormatan yang tidak bisa diukur itu. Belum ada orang di dunia yang diminta oleh Israel menjadi pengurus yayasan Simon Peres, belum ada. Dan juga setelah Gus Dur itu lengser, Gus Dur untuk rayahan itu. Jepang mau minta, Amerika mau minta menjadi guru besar dan lain sebagainya. Ini memang tidak sempat terpublikasi, karena kalau dipublikasikan khawatir bahwa itu hanya alat untuk supaya menutup-nutupi kesedihan atau kegelaudan dari pihak Gus Dur. Sesungguhnya enggak. Karena begini, ketika seluruh bangsa Indonesia yang bernaung di Nahdlatul Ulama, baik itu Pagar Nusa, Banser, Garda Bangsa, Balaba, macam-macam yang embrionya dari NU, itu sudah tumplek-plek loh di Jakarta. Sudah berangkat. Sudah berangkat. Saya juga sudah ikut ke sana saya. Pada waktu itu saya sekretaris Garda Bangsa itu. Waktu Gus Dur keluar dari istana, ya saya sempat lihat. Ya memang grekel, Pak, grekel. Artinya grekel itu, ya Allah, orang yang punya cita-cita mulia kenapa disengsarakan seperti itu itu. Nah, ini memang sebelumnya sudah diserukan bahwa Gus Dur sendiri turun ke pendemo mengatakan bahwa tidak ada jabatan yang patut dipertahankan dengan pertumpahan darah, apalagi sesama bangsa Indonesia. Maka itu tentara yang siap mati itu, pasukan siap mati disuruh pulang semua. Tapi mereka yang nggak pulang, termasuk saya nggak pulang. Jadi ngumpet itu. Siapa tahu pikiran Gus Dur berubah itu. Nah, pada waktu itu karena memang saya belum punya istri, belum punya anak ya. Jadi nekat saja. Jadi
Ya orang tua nggak tahu kalau saya ke Jakarta niatnya untuk rame-rame seperti itu kan nggak tahu. Taunya piknik. Tahunya pokoknya ikut organisasi ke Jakarta itu aja. Nah itu memang di beberapa pos itu di stop oleh tokoh-tokoh NU yang dari Pagar Nusa, dari bangsa, dari kiai, dari tokoh muda dan macam-macam. Pokoknya nggak boleh. Dan ini bagusnya orang-orang NU itu satu komando oleh atasannya pada waktu itu. Atasan waktu itu kan korlap itu. Iya. Jadi kalau korlapnya ngomong maju ya maju semua, nggak mikir nanti bagaimana, nggak mikir. Pokoknya kita membela bapak kita Gus Dur. Karena memang Gus Dur pada waktu itu sudah di hati masyarakat betul, khususnya kaum Nahdliyin, yang satu-satunya ormas yang tidak dapat ditaklukkan oleh Orde Baru itu kan cuman NU. Jadi kalau ada ormas lain mungkin tersinggung ya saya minta maaf, tapi memang itu kenyataan. Ya, kenyataan. Bahkan sempat dibikinkan ya dibikinkan NU tandingan yang dipimpin oleh Abu Hasan itu kan. Nah, sampai jadi kemudian Abu Hasan sakit, ya Gus Dur nilai itu, nyambangi, iya, dan mendoakan kesehatan Abu Hasan. Dan alhamdulillah sadar doaan itu kemudian tidak ikut kisruh lagi itu. Berkat Gus Dur. Iya. Juga ada peristiwa kenapa Bu Sinta itu sampai tidak bisa jalan. Itu saya juga baca salah satu tulisan bahwa itu sebetulnya Gus Dur yang mengungkap sendiri. Karena Gus Dur diberitahu oleh salah seorang yang sebagai algojonya itu sesungguhnya itu perencanaan pembunuhan kepada Gus Dur tapi dengan sistem supaya seakan-akan terjadi kecelakaan. Nah untungnya pada waktu itu Gus Dur itu urutannya berubah. Jadi misalnya semula ke timur, itu Gus Dur itu ke selatan. Jadi yang ditabrak itu mobilnya Bu Sinta. Gus Dur juga pernah mengatakan ada dulu waktu dekat-dekat LB Murdani. Panglima ya. Panglima. LB Murdani, Panglima yang Nasrani yang tidak disukai oleh orang-orang Muslim, Gus Dur malah dekat. Nah, ini kontroversi juga. Nah kontroversinya Gus Dur itu kan begini, Gus Dur itu memandang bahwa negara itu bagian dari agama, bukan agama bagian dari negara, bukan. Maka Gus Dur dulu pernah mengatakan Depak itu bubarkan saja. Karena DPR bubarkan saja, tapi yang berhasil cuma satu itu, Menteri Penerangan ya, dibubarkan oleh Gus Dur. Nah, kenapa Gus Dur itu dulu seperti itu? Karena memang ini agama itu harusnya di atas negara, bukan negara itu ngangkangi agama, bukan. Tapi pemikiran itu hanya secara global disampaikan oleh Gus Dur, kesananya belum sempat diterjemah oleh Gus Dur sendiri. Karena kalau orang lain suruh menerjemah pemikirannya Gus Dur sampai sekarang belum ada yang bisa. Ya sedikit-sedikit adalah seperti Romo Pak Kiai Haji Mustafa Bisri, karena beliau kuliahnya bareng di sana, ngerti takliwarnya Gus Dur itu seperti apa, sampai caranya Gus Dur sare seperti apa juga ngerti. Jadi pun beliau tidak banyak melontarkan penerjemahan itu. Nah terjemahan itu sebetulnya bisa kita tangkap fenomena sekarang ini. Dulu ketika Gus Dur menjadi presiden, paling seneng itu pertama menikmati adalah pegawai negeri, karena dapat kenaikan gaji sampai berapa kali lipat itu. Sepanjang sejarah Pak Harto jadi presiden sampai Habib jadi presiden belum pernah kenaikan sebesar itu. Nah itu ternyata Gus Dur punya pandangan, nek pegawai negeri itu gajinya itu besar, mumpuni, ini insya Allah mereka kerja itu anteng. Jadi tidak ingin ngikut sana, tidak ingin ngikut sini, kecuali memang yang punya bakat, ya bakat nyikut, terpendam, bakat nyikut, tidak ingin keruk sana keruk sini. Tapi itu efeknya bagus sekali. Artinya pegawai negeri yang disebut dulu sebagai abdi negara itu betul-betul bisa mengabdikan kepada negara tanpa harus berpikir saya harus cari penghasilan lain itu. Nah terkait tentang kehadiran Gus Dur pada waktu itu, pertama mungkin sekitar tahun 70-an lah ketika
pulang dari Baghdad itu. Beliau juga aktif menulis di koran-koran Kompas itu dulu. Kalau nggak salah Kompas ya. Ya banyak lah, di Tempo juga banyak. Dan alhamdulillah produktif. Jadi produktif. Saya sempat menangi tapi sebentar setelah itu Gus Dur sudah tidak banyak menulis di koran lagi, tapi banyak action karena beliau sudah menjadi ketua PBNU itu. Nah, PBNU dipegang oleh Gus Dur ini kan menjadi kekhawatiran besar Orde Baru pada waktu itu. Karena memang Orde Baru menyadari NU itu ormas terbesar di Indonesia. Kemudian kalau kesimpulan saya dari cerita dari orang-orang, baca pengalaman atau cerita atau kesimpulan politik, alat untuk memperkecil NU kiprah di dalam politik itu adalah menciptakannya P3 itu. Partai-partai Islam dikelompokkan satu, nasionalis satu, kemudian dia punya partai sendiri yang namanya golongan karya itu. Artinya kalau orang pegawai masuk ke sana nggak boleh, tapi orang sana masuk ke sini boleh lah itu. Itu politiknya dulu ya, orang kafir ketika perang sama Kanjeng Nabi kan seperti itu. Orangnya Kanjeng Nabi kalau ke sana boleh, tapi kalau orang sana ikut Kanjeng Nabi harus dikembalikan kan itu. Nah itu jelasnya karena apa? Karena selama P3 berdiri sampai dengan reformasi belum pernah ada tokoh NU yang menjadi ketua partai pembangunan, itu belum pernah. Apalagi jadi ketua partai PDI, apalagi pernah. Golkar apalagi nggak pernah. Intinya di dalam Orde Baru itu menginginkan NU itu jangan ada. Ada orangnya saja, nggak usah ada gerakan, apalagi sampai gerakan-gerakan dalam politik pemerintahan. Nah itu dibaca oleh Gus Dur, itu dibaca. Yang bisa membaca cuma Gus Dur. Buktinya apa? Buktinya ketika muktamar di Situbondo kalau nggak salah Pak Haji ya, muktamar ke-27 menyatakan bahwa NU keluar dari P3, tidak ikut kemana-mana tapi ada di mana-mana itu. Nah itu mulai biar NU sudah masuk ke Golkar, ada ke PDI, ada ke P3-nya, di P3 juga masih ada. Nah ini perkembangan ini lebih merepotkan lagi Orde Baru ternyata. Jadi Pak Harto melihat NU bisa bener nanti itu. Kalau dulu kan gini, NU nang P3 itu. Pak Harto udah ngerti NU di P3 itu. Nah ketika ada orang NU masuk ke Golkar, NU harus ditanggalkan gitu. Ketika ada NU masuk ke PDI, ya hijaunya hilang itu. Ini kemudian berkembang menjadi kuda liar. Ternyata NU itu menjadi kuda liar, tidak bisa ditaklukkan oleh pemerintah. Tapi tidak nyata-nyata NU ini berseberangan dengan pemerintah. Karena memang konsep NU kan hubul watan minal iman. Sak bobrok-bobrok Indonesia kuwi negaraku. Jadi harus saya cintai. Itu konsep hubul watan minal iman. Jangan kemudian kita bandingkan dengan Amerika, baikan Amerika, baikan Jepang. Itu namanya enggak hubul watan minal iman. Indonesia sak bobrok-bobrok Indonesia itu negara saya. Harus dicintai. Harus kita cintai. Itu dipegang oleh NU. Jadi hanya NU yang bisa mempertahankan seperti itu, sehingga ini banyak bikin penasaran para peneliti di luar negeri itu, banyak penasaran. Mengapa Pak? Ya karena cara hidup orang NU di Indonesia ini, ya cara hidupnya itu walaupun cara kita itu mengatakan dijadikan keset, tapi tetap hidup. Enggak dikasih api ya masih bisa nyala, enggak dikasih air juga masih bisa ngasih penyejuk. Buktinya pengikutnya tambah banyak. Jadi musuh NU itu merasa kesulitan, cuman ketika reformasi ini orang-orang NU itu mau dikemanakan. Nah pada waktu itu Gus Dur yang sebagai
ketua PBNU banyak didatangi pengurus-pengurus NU baik provinsi maupun cabang dari seluruh Indonesia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Citarom itu. Kemudian NU membuat surat kepada beberapa orang yang kemudian dikenal dengan ada tim ya. Saya baca supaya tidak salah menyebut nama. Siapa saja kira-kira itu? Deklaratornya pada waktu itu semuanya adalah orang-orang NU semua. Deklarator PKB itu ada 5. Beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid sendiri, Gus Durnya ya, sendiri. kemudian Kiai Haji Ilyas Ruhyat. Pada waktu itu kalau nggak salah Rois Surya kalau nggak salah. Rois Am ya. Kemudian Bapak Kiai Haji Muhid Muzadi, almarhum juga, ini sudah almarhum semua. Kemudian Kiai Haji Munasir Ali. Kiai Munasir. Ya, kemudian Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri, ini beliau masih sugeng alhamdulillah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin. Ini beliau 5 ini yang menggagas, yang menata dan menunjuk orang-orang yang nanti yang akan melaksanakan pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa itu. Itu yang dikenal dengan istilah deklarator. Ya, deklarator. Kemudian ada tim 5. Tim 5 ini terdiri dari Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekarang Wakil Presiden. Ya. Kiai Ma'ruf Amin itu. Kemudian Bapak Kiai Haji Profesor Said Agil Sirot yang sekarang PBNU. Ketua PBNU. Kemudian Bapak Kiai Haji Ahmad Bagja, ya, mantan juga pengurus PBNU. Kiai Haji Rozi Munir dan Haji Muhammad Mustafa Zuhad Mugni. Ini beliau berlima ini tim yang mensosialisasikan juga sampai ke tingkat kota-kota. Yang keliling. Ya, yang keliling. Sehingga saya ingat betul dulu di Pekalongan juga sebagian besar pengurus PCNO-nya ya ambyur ke partai. Kemudian ada tim asistensinya juga. Ada 9 orang. Yang pertama Bapak Haji Zainal Arifin Junaid, Bapak Haji Muhyiddin Arubusman, Bapak Haji Ahmad Muhaimin Iskandar yang sekarang Ketua DPP PKB, ada Bapak Haji Andi Muarli Sunrawa, ada Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Lukman Hakim Saifuddin Zuhri, ada Bapak Haji Fahri Toha, ada Bapak Haji Amin Said Husni, dan Bapak Haji Muhammad Nasihin Hasan. Tim asistensi ini mendampingi tim 5. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh tim 5 ini nanti oleh tim asistensi disebarluaskan ke seluruh pelosok Indonesia. Sehingga memang pada awal itu ya orang-orang PKB ini ya pengurus-pengurus NU itu hampir semuanya. Sehingga istilahnya kayak ini, kayak ada perang kedua setelah era penjajahan. Dulu ini bangkitnya itu khususnya di Pekalongan ya. Ini ada, kalau jam malam PPKM ini belum seberapa serem. Masih serem ketika tahun 98 itu Pekalongan khususnya daerah sini itu, Masya Allah, jam segini itu sudah nggak ada yang orang lewat, nggak ada, lampu mati semua. Ya, saya sendiri mengalami 2 bulan itu nggak pernah tidur malam. Tidurnya setelah subuh, nanti bangunnya jam 1. Karena kenapa? Itu kalau malam itu pasti ada orang nabur ting serangan gitu. Enggak taunya di sana ada obong-obongan itu. Di sana ada bakar bendera itu. Tapi itu masa lalu lah, jangan diingat-ingat. Itu korban politik yang memang menurut saya itu settingan supaya PKB itu enggak besar. Sehingga perlu disetting seperti itu supaya orang takut untuk ikut PKB. Nah, jadi bukan karena saya orang partai PKB, tapi memang sejarah bahwa PKB itu betul-betul dilahirkan dari NU murni, tidak ada campur tangan pihak lain. Nah, karena PKB ini dianggap ditakuti, nanti jangan-jangan seperti tahun pemilu pertama yang NU ikut itu tahun berapa? 755.
yang kemudian hampir mengalahkan partai-partai lain itu, masuk nah, tiga besar. itu dikhawatirkan seperti itu. Dan itu kan terjadi. PKB pertama ikut itu kan sudah masuk 3 besar itu. Kemudian digembosi dengan adanya partai ini, ada ini yang semuanya embrionya NU, sampai dengan bagaimana caranya PKB itu habis. Nah, ini ya kalau sampai PKB itu habis ya NU kehilangan kendaraan lagi itu. Kehilangan anak, kehilangan ya banyak hal lah, karena di era reformasi itu jelas berbeda jauh dengan era Orde Baru dulu. Kalau era Orde Baru itu ya ada enaknya ada enggaknya lah. Sehingga tapi kalau merasakan kacaunya sekarang itu pantas kalau di dalam truk itu ada fotonya Pak Harto, ada tulisan piye kabarele enak zamanku toh, itu ada benernya. Nah, karena kurs rupiah itu enggak sekejam sekarang ini. Jadi ya ada untungnya ada enggaknya. Jadi itu yang terjadi dengan adanya Gus Dur menjadi presiden ini, ternyata banyak yang kaget. Kagetnya itu Gus Dur langkahnya itu 7 kali, kita setengah langkah. Kita setengah, orang tokoh-tokoh politik di Indonesia baru 1 langkah, Gus Dur sudah 9 langkah. Di depan, bukan di belakang, di depan. Sehingga ketika didesakan Gus Dur suruh mundur itu sebetulnya bukan dari siapa-siapa, tapi dari orang-orang yang khawatir kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Muhtaram tadi, yang sudah mapan ini bakal terusik. Itu. Sehingga kalau kita nggak patut lah kalau menyebut nama tokoh, tapi insya Allah sudah menjadi rahasia umum. Yang siapa yang menjadi motor penggerak menurunkan Gus Dur itu siapa? Itu ya. Ya, cuman saya ingat satu itu. Satu, Gus Dur pernah menyampaikan ada salah seorang tokoh politik di Indonesia dikatakan nanti orang itu akan menjadi gelandangan politik. Maksudnya itu, Pak? Ya, artinya dia itu tokoh politik tapi nggak punya tempat berpolitik. Kan itu sudah terjadi itu. Saya nggak usah nyebut orangnya lah. Itu tokoh nomor 1 reformasi dulu sampai dijuluki sebagai bapak reformasi, tapi sekarang di panggung politik dia ada di paling bawah sendiri itu. Jadi kemana-mana tidak ada yang bisa menerima beliau itu. Sangat kasihan sesungguhnya. Jadi intinya kalau dipertanyakan sebetulnya Gus Dur dulu ingin jadi presiden itu serius apa enggak? Serius. Kemudian cita-citanya apa? Cita-citanya pertama ingin merubah bangsa Indonesia supaya tidak tercengkram oleh mode Orde Baru. Kemudian demokrasinya juga harus terbuka itu. Jadi cita-cita secara garis besarnya itu yang saya sampaikan. Gus Dur tidak akan pernah punya niat Indonesia akan menjadi negara Islam, tidak. Karena konsep Gus Dur pribumisasi Islam. Ya, pribumisasi Islam itu.